Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kembali viral pernyataan daripada Nasaruddin dan Anas Urbaningrum terkait soal proyek Hambalan dan beberapa proyek yang lain yang mengaitkan nama anak Pak SBY dan bahkan Pak SBY sahabat. Ya, saya masukkan anak Pak SBY itu adalah Ibas. Dan saya punya keyakinan bahwa seluruh video-video lama ini terblow up kembali. Ini efek daripada nyinyirnya kader-kader Demokrat terkait dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, memang itu yang saya sesalkan dari awal. Kenapa mereka semua ini bermain di air yang keruh hanya untuk kepentingan AHY 2029. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, ini efeknya. Seluruh apa yang menjadi catatan hitam terhadap Partai Demokrat yang selama ini tersimpan rapi di atas langit itu di blow up kembali, diturunkan ke bumi oleh para netizen. Dan mereka melakukan itu bukan tanpa alasan. Pasti catatan pertamanya saking cintanya terhadap Pak Jokowi. Yang kedua, mereka mengingatkan kepada publik bahwa apa yang AHY selalu pidatokan soal bagaimana reputasi SBY menjadi presiden itu dipatahkan semua dengan video-video yang seperti ini. Karena memang tidak main-main korupsi di masa Pak SBY, gila-gilaan, dan itu melibatkan kader-kadernya semua. Sebagaimana yang pernah, kalau tidak salah 4 hari lalu ya, saya up videonya. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita lihat dulu seperti apa tayangannya. Iya, proyek Udayana ini termasuk proyek Mas Anas. Terus uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu pilpresnya SBY yang dibawa Mas Anas ini nanti dijelaskan semua. Uang permai itu termasuk bantu pilpres. Soal uang aliran, yang pertama kan niatnya untuk dikasih Hambalang. Tapi karena Rosa nggak dapat Hambalang kan uang itu di-compare ke Wisma Atlet. Nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Alek Nurdin. Berapa tuh, Bang? Sekitar 1 miliar. Terus ada juga uang itu yang diserahkan di Kempensky $450.000 ke Mas Ibas. Mas Ibas ya. Ya, terus ada juga dijelaskan yang ke anggota DPR, ke Oli Dondo Kambe, Mirwan Amir, Mahyudin. Terus di mana aja menerimanya, di mana aja diserahkan. Semuanya udah dijelaskan secara detail tentang Wisma Atlet. Jadi kalau ke Ibas itu selain ada uang Wisma Atlet, ada juga 200.000, ada juga yang diserahkan di ruangannya Mas Ibas di DPR. Terus ada juga soal proyek SKK Migas yang PT Saipem. Soal begitu selesai kongres, soal bagi DPC ada yang dapat 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Ketua Dewan Pembina pun sudah tahu kok. Itulah kenapa terjadinya kepengurusan, supaya jangan ribut ke media. Waktu itu dijadikanlah kompromi itu pengurusan itu. Sebenarnya kan sekarang sudah terbuka. Katanya sekarang mau open-openan. Nanti kalau saya buka semua, bubar Republik ini. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebut anak Presiden SBY Ibas layak diperiksa KPK. Anas menyebutkan 2 alternatif KPK periksa Ibas terkait Kongres Partai Demokrat. Usai diperiksa KPK selama jam 5 sore tadi, Anas Urbaningrum mengaku terhalang dengan sakit gigi. Anas mengatakan kali ini pemeriksaan pendalaman soal Kongres. Penanggung jawab Kongres posisinya saat itu selaku Ketua Fraksi. Pola komunikasi pimpinan partai dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Namun ketika ditanya perihal peran Edi Baskoro atau Ibas sebagai Ketua Steering Committee saat itu dan juga tim sukses dari calon Ketua Umum Andi Alfian Malarangeng, Anas menilai KPK perlu memeriksa Ibas untuk diminta keterangan. Nomor 1, karena Mas Ibas adalah Ketua SC Kongres. Jadi kalau ingin tahu soal Kongres yang lengkap, tentu Ketua SC kan boleh dimintai keterangan. Yang kedua, Mas Ibas itu adalah tim sukses salah satu kandidat. Sama dengan tim sukses yang lain yang dimintai keterangan kan boleh juga.
Mas Ibas dimintai keterangan. Kemudian juga yang lain-lain, memanggil orang jadi saksi itu kewenangan KPK. Ya kita serahkan pada KPK. Tetapi selalu ada alternatif. Alternatif pertama, bisa saja Pak SBY mengantar Mas Ibas ke sini untuk dimintai kesaksian atau keterangan. Alternatif kedua, bisa juga KPK memeriksa Mas Ibas. Posisi ini pasti sangat membuat AHY terganggu ya. Apalagi dia punya niat untuk 2029, kasihan. Nah sementara seluruh fakta-fakta lama itu di blow up kembali. Dan ironisnya karena memang data ini data yang langsung keluar dari mulut yang bersangkutan, yang pernah ada di lingkaran Demokrat, yaitu Nasaruddin dan Anas Urbaningrum. Sehingga apapun yang menjadi kekuatan Demokrat hari ini, sekalipun misalnya AHY Menko, itu tidak akan bisa merubah suasana. Masyarakat terlanjur mencap bahwa yang namanya SBY itu memiliki reputasi yang tidak baik-baik saja. Dan kekhawatiran masyarakat pasti akan menurun ke anaknya. Jadi saya kira seperti itu sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.